Malam itu tidak benar-benar terasa seperti malam biasa di desa Karangreja. Udara terlalu diam, angin berhenti seperti enggan bergerak. Bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi setiap sudut desa mendadak lenyap tanpa jejak. Langit menggantung, rendah dengan warna kelabu pekat, seolah menekan bumi dengan sesuatu yang tak terlihat. Di rumah sederhana milik Kiai Mahfud, lampu minyak bergoyang pelan, cahayanya bergetar mengikuti napas tegang yang memenuhi ruangan. Istri sang Kiai tengah berjuang melahirkan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, sementara seorang dukun beranak duduk di sampingnya, membaca doa dengan suara yang semakin lama semakin lirih. Aneh, ini aneh sekali, gumamnya tanpa sadar. Kiai Mahfud yang berdiri di dekat pintu hanya memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan melantunkan iyat-iyat perlindungan. Namun bahkan beliau bisa merasakan sesuatu yang berbeda malam itu, bukan sekadar proses kelahiran, tapi seperti ada sesuatu yang ikut menunggu untuk lahir bersama bayi itu. Tiba-tiba, lampu minyak meredup hampir padam. Cepat Kiai, ini bukan sekadar lahiran biasa, bisik dukun beranak dengan nada gemetar. Di saat yang sama, jauh di ujung desa, di sebuah gubuk reyot yang dipenuhi bau dupa dan tanah basah, seorang pria tua bernama Wiryo duduk bersila. Di depannya, sesajen tersusun rapi ayam hitam, bunga, layu, dan segelas air yang permukaannya bergetar sendiri. Wiryo membuka matanya perlahan. Sudah waktunya, katanya pelan. Tangannya mulai bergerak, merapal sesuatu yang tak ingin didengar manusia biasa. Asap dupa minebel berputar tidak wajar, lalu perlahan mengarah ke satu titik rumah Kiai Mahfud. Anak itu tidak boleh lahir dengan selamat. Kembali ke rumah sang Kiai, jeritan sang ibu mencapai puncaknya. Suara tangisan bayi akhirnya memecah keheningan desa, tapi bukan tangisan yang biasa. Suaranya tajam, dalam, dan entah kenapa terasa seperti menggema lebih lama dari seharusnya. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Bayi itu lahir dengan mata yang langsung terbuka, tidak menangis lama, tidak meronta, hanya menatap lurus ke depan, seolah menyadari dunia yang baru saja ia masuki. Dukun beranak mundur perlahan. Matanya, Kiai Mahfud mendekat, menatap anaknya dengan tenang. Meski sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam, di saat yang sama, di gubuk Wiryo tiba-tiba, tubuh pria tua itu tersentak keras. Apa? Air dalam gelas di depannya pecah tanpa disentuh. Asap dupa berbalik arah, menghantam wajahnya. Wiryo terbatuk keras, tubuhnya bergetar hebat. Tidak mungkin. Santetku ditolak. Ia mencoba mengulang ritualnya. Kali ini lebih kuat, lebih ganas. Udara di dalam gubuk berubah panas. Dinding berderit, dan bayangan-bayangan aneh bergerak di sudut ruangan. Namun di rumah Kiai Mahfud, bayi itu justru terdiam, lalu perlahan memejamkan mata seperti tertidur pulas. Detik berikutnya, jeritan Wiryo memecah malam. Tubuhnya terpental ke belakang, menghantam dinding gubuknya sendiri. Dari mulutnya keluar darah kental, matanya membelalak penuh ketakutan. Ini kembali padaku. Ia merangkak menjauh dari sesajennya sendiri. Tapi semuanya sudah terlambat. Energi yang ia kirim tidak hilang, tidak lenyap, tapi berbalik arah, mencari pemiliknya. Kembali ke rumah Kiai Mahfud, suasana mendadak menjadi tenang, lampu minyak kembali stabil, udara terasa hangat, dan tangisan bayi telah berhenti sepenuhnya. Dukun beranak masih gemetar. Kiai, anak ini, apa sebenarnya dia? Kiai Mahfud tidak langsung menjawab. Ia mengangkat bayi itu perlahan, menatap wajah kecil yang kini tertidur damai di pelukannya. Bukan dia yang kuat, ucapnya pelan. Ia menoleh ke arah luar rumah, ke arah kegelapan desa yang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi sesuatu di dalam dirinya. Angin akhirnya kembali berhembus pelan, seolah desa itu baru saja dilepaskan dari cengkeraman sesuatu yang tak terlihat. Namun malam itu meninggalkan satu hal yang pasti sejak detik kelahirannya. Bayi itu bukan sekadar selamat dari santet. Ia menolaknya. Pagi di desa Karangreja selalu datang dengan cara yang sama. Matahari naik perlahan, suara ayam bersahutan, dan kabut tipis yang mengambang di atas sawah. Tapi bagi Raka, pagi tidak pernah benar-benar terasa ringan. Siak, ada sesuatu yang selalu ikut bangun bersamanya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Ia tumbuh seperti anak desa lainnya, berlari di pematang sawah, membantu ibunya menimba air, dan sesekali mengaji di langgar kecil bersama anak-anak lain. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Orang-orang selalu menjaga jarak. Bukan karena Raka nakal, bukan karena ia berbeda secara kasat mata, tapi karena ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Suatu siang, saat Raka berusia sekitar 8 tahun 2020,
Ia berlari mendekati sekelompok anak yang sedang bermain kelereng. "Aku ikut ya?" tanyanya polos. Anak-anak itu saling pandang. Salah satu dari mereka mundur selangkah. "Kamu main sama yang lain aja, Rak," jawabnya pelan. "Kenapa?" Tak ada yang menjawab. Mereka hanya bubar begitu saja, meninggalkan Raka berdiri sendiri. Di bawah terik matahari dari Keohan, ibunya memperhatikan. Wajahnya tidak menunjukkan marah atau sedih, hanya khawatir yang dalam. Malam harinya, saat Raka duduk di sampingnya, sang ibu mengusap kepala anak itu perlahan. "Raka, kalau nanti kamu merasa tubuhmu tiba-tiba panas, jangan takut ya." Raka mengerutkan kening. "Panas gimana, Bu?" Sejenak sang ibu terdiam, seolah memilih kata yang tepat. "Seperti ada yang masuk ke dalam tubuhmu, tapi kamu tidak boleh melawan." "Diam, Sak." Raka mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti. Beberapa hari kemudian, hal itu benar-benar terjadi. Sore itu, langit mendung tanpa hujan. Raka sedang membantu ayahnya menyapu halaman ketika tiba-tiba tubuhnya berhenti bergerak. Sapu yang dipegangnya jatuh pelan ke tanah. "Pak!" Suaranya lirih. Kiai Mahfud menoleh. "Ada apa?" Raka memegang dadanya. Panas, bukan panas biasa. Tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam, napasnya berat, dan pandangannya mulai kabur. Namun, anehnya, tidak ada luka, tidak ada demam, tidak ada tanda sakit yang wajar. Kiai Mahfud tidak panik, ia hanya mendekat, berdiri di samping anaknya. "Jangan dilawan," ucapnya tenang. "Biarkan saja." Raka menggigit bibir, mencoba bertahan. Tubuhnya gemetar tapi ia tidak bergerak, tidak melawan. Di saat yang sama, di sebuah rumah tua di pinggir desa, seorang pria yang dikenal sebagai dukun kecil tiba-tiba tersentak dari duduknya. "Apa ini?" Tubuhnya ikut panas, tapi berbeda dengan Raka, panas itu membakar tanpa ampun. Ia menjerit, merobek bajunya sendiri, mencoba menghilangkan rasa yang menjalar sampai ke tulang. "Keluar! Keluar dari tubuhku!" Namun tidak ada yang keluar. Justru, sesuatu terasa masuk lebih dalam, menghantam balik semua yang ia kirimkan. Ia terjatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Kembali ke halaman rumah Kiai Mahfud. Perlahan panas dalam tubuh Raka mulai mereda. Napasnya kembali normal dan ia berdiri diam. Kebingungan. "Itu apa, Pak?" tanyanya pelan. Kiai Mahfud menatap ke arah langit yang semakin gelap. "Kiriman," jawabnya singkat. "Kiriman apa?" Namun sang ayah tidak langsung menjawab. Hanya memungut sapu yang jatuh, lalu menyerahkannya kembali pada Raka. "Suatu saat kamu akan mengerti." Sejak hari itu, kejadian seperti itu semakin sering terjadi. Kadang saat Raka sedang tidur, kadang saat ia berjalan sendiri, kadang tanpa peringatan sama sekali. Tubuhnya mendadak panas, lalu kembali normal, seolah sesuatu datang dan pergi. Begitu saja. Tapi setiap kali itu terjadi, selalu ada kabar dari desa atau bahkan dari luar desa. Dukun yang sakit mendadak, orang yang menjerit tanpa sebab. Bahkan ada yang tiba-tiba berhenti dari praktiknya setelah jatuh sakit parah. Warga mulai berbisik-bisik, "Anak kiai itu aneh. Katanya tidak bisa disantet." Bukan tidak bisa, tapi santetnya balik. Raka mendengar semuanya, tapi ia tidak pernah benar-benar mengerti. Yang ia tahu hanya satu: setiap kali sesuatu mencoba menyakitinya, sesuatu yang lain dalam dirinya bangkit. Suatu malam, ia duduk sendirian di depan rumah, menatap gelap yang terasa lebih dalam dari biasanya. "Pak," panggilnya pelan saat Kiai Mahfud keluar. Raka menunduk. "Di dalam tubuhku, sebenarnya ada apa?" Kiai Mahfud berdiri di sampingnya, ikut menatap kegelapan. "Bukan sesuatu yang harus kamu takuti," katanya pelan. Lalu, hening. Sejenak angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. "Sesuatu yang membuat orang lain harus berhati-hati padamu." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa berbeda. Ia mulai sadar bahwa bayangan yang selalu mengikutinya sejak kecil bukan sekadar perasaan. Bayangan itu nyata, dan ia hidup di dalam dirinya. Waktu berjalan tanpa terasa, dan Raka tumbuh menjadi pemuda yang mulai dipandang berbeda oleh seluruh desa Karangreja. Bukan lagi sekadar anak kiai yang aneh, tapi seseorang yang disebet-sebet dalam bisikan antara harapan dan ketakutan. Tak ada yang benar-benar berani mendekat tanpa alasan. Namun ketika masalah datang, nama Raka selalu disebut. Suatu malam seorang warga bernama Pak Sastro datang dengan wajah pucat dan mata cekung. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari. Padahal sebelumnya ia dikenal sehat. "Kiai, tolong saya." Suaranya bergetar. Kiai Mahfud hanya menoleh pada Raka yang duduk di sudut ruangan. Raka mengangkat wajahnya perlahan. "Sakitnya sejak kapan, Pak?" "3 malam."
Tiap tidur seperti dicekik. Ada yang duduk di dada saya. Raka terdiam sejenak seolah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Sudah ada yang kirim, katanya pelan. Pak Sastro langsung gemetar. Bisa disembuhkan, Rak. Raka tidak langsung menjawab. Ia berdiri, lalu berjalan keluar rumah. Bukan disembuhkan, ucapnya sambil melangkah ke halaman. Dikembalikan. Angin malam terasa lebih dingin saat itu. Langit gelap tanpa bulan, hanya menyisakan sunyi yang terlalu dalam. Raka berdiri di tengah halaman, menutup mata, tanpa mantra. Panjang, tanpa gerakan aneh, ia hanya diam. Di dalam rumah, Pak Sastro memegang dadanya. Napasnya tersengal, seperti sesuatu mulai bergerak dari dalam tubuhnya. Raka, ini kenapa? Namun di luar, Raka tetap tak bergerak. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Udara terasa berat, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa detik, lalu puluhan detik, tiba-tiba Pak Sastro terbatuk keras, lalu muntah cairan hitam yang kental. Tubuhnya terkulai, tapi napasnya kembali lega. Sudah hilang, bisiknya lemah. Di saat yang sama, jauh di luar desa, di sebuah rumah tua yang nyaris roboh, seorang pria berambut panjang tersentak dari duduknya. Tidak mungkin! Ia memegangi dadanya, wajahnya pucat ketakutan. Sesuatu yang ia kirim, kembali, bukan hanya kembali, tapi membawa beban yang jauh lebih berat. Siapa yang berani mengganggu kirimanku? Tubuhnya terhempas ke belakang. Mulutnya mengeluarkan cairan hitam yang sama seperti yang dimuntahkan Pak Sastro, tapi lebih banyak. Lebih pekat ia menjerit. Suara yang menggema sampai ke hutan. Kembali ke halaman rumah Kiai Mahfud. Raka membuka matanya perlahan. Semuanya kembali tenang. Ia masuk ke dalam rumah, melihat Pak Sastro yang kini sudah bisa bernapas normal. Sudah selesai, Pak. Pak Sastro menatapnya dengan mata penuh tak percaya. Itu, kamu apakan? Raka menggeleng pelan. Saya tidak melakukan apa-apa. Sejak malam itu, kabar tentang Raka menyebar semakin luas. Warga dari desa lain mulai berdatangan membawa keluhan yang sama. Sakit tanpa sebab, gangguan saat tidur, bayangan yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Dan setiap kali Raka membantu, hasilnya selalu sama. Tidak ada ritual panjang. Tidak ada syarat aneh. Ia hanya perlu hadir. Dan santet itu akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Suatu sore, seorang pemuda datang dengan wajah penuh amarah. Kalau memang kamu bisa, bukti, tantangnya. Raka hanya menatapnya tenang. Apa yang mau dibuktikan? Pemuda itu tersenyum sinis. Aku sudah dikirim santet. Tapi aku tidak mau kamu mengembalikannya. Aku mau lihat, apa benar kamu tidak bisa diserang? Raka menghela napas pelan. Kalau kamu sudah dikirim, berarti bukan kamu yang bicara sekarang. Pemuda itu terdiam, senyumnya perlahan hilang. Beberapa detik kemudian, tubuhnya bergetar hebat. Ia jatuh berlutut, memegangi kepalanya. Pergi, pergi! Dari sini, teriaknya. Tapi bukan suaranya sendiri. Raka melangkah mendekat. Tetap tenang, ini bukan tempatmu, ucapnya pelan. Tak ada mantra, tak ada sentuhan. Namun tubuh pemuda itu tiba-tiba terhempas ke tanah. Ia pingsan seketika. Beberapa saat kemudian ia bangun dengan napas tersengal. Wajahnya kosong seolah baru saja keluar dari mimpi buruk panjang. Tadi, kenapa? Raka berdiri di depannya. Sudah pulang, kemana? Raka menatap ke arah kejauhan, ke arah hutan yang gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam, ke tempat asalnya. Malam itu, kembali terdengar jeritan di kejauhan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana, tapi semua orang merasakannya suara. Seseorang yang menerima kembali apa yang pernah ia kirim sejak saat itu. Satu hal menjadi keyakinan warga Raka, bukan penyembuh biasa. Ia bukan penangkal. Ia bukan pelindung dalam arti yang mereka kenal. Ia adalah jalan pulang. Setiap santet yang dilepaskan akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan selama Raka ada, tak ada satupun yang benar-benar bisa hilang. Hanya menunggu untuk berbalik arah. Kabar tentang Raka tidak lagi berhenti di desa Karangreja. Ia merambat pelan, dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, hingga akhirnya sampai ke telinga mereka yang selama ini hidup dari hal-hal yang tak terlihat para dukun. Awalnya hanya dianggap cerita berlebihan. Tidak ada orang yang benar-benar Cables, begitu kata mereka. Namun satu persatu kejadian mulai mengusik keyakinan itu. Seorang dukun dari desa sebelah tiba-tiba berhenti praktik setelah 3 hari tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Yang lain ditemukan linglung, berbicara sendiri, menyebut satu nama berulang kali, Raka. Raka.
Dan yang paling membuat gelisah, setiap dari mereka mengaku hal yang sama sebelum jatuh sakit. Kiriman kembali. Malam itu, di sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan, beberapa orang berkumpul. Api unggun kecil menyala di tengah lingkaran mereka, menerangi wajah-wajah tua yang dipenuhi garis ketegangan. Salah satu dari mereka, pria bertubuh kurus dengan mata cekung, membuka suara, "Kalian semua sudah dengar." Tidak ada yang menjawab, tapi tatapan mereka saling bertemu. Anak Kiai Mahfud itu bukan sekadar kebal. Seorang wanita tua dengan rambut panjang beruban menggeram pelan. Kalau dia hanya kebal, tidak akan ada yang kembali. Ini seperti santetnya ditolak mentah-mentah. Dari sudut gelap, suara serak terdengar. Bukan ditolak, semua menoleh. Di sana duduk Wiryo. Tubuhnya jauh lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya dalam seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. "Lalu apa?" tanya salah satu dari mereka. Wiryo tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di sana. "Dikenali." Hening seketika. Ia melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas, seolah-olah setiap santet yang dikirim tahu bahwa itu bukan tempatnya. Dukun muda menggeleng keras. "Tidak masuk akal. Ilmu itu kita kendalikan, bukan sebaliknya." Wiryo menatapnya lama. "Kamu yakin?" Tak ada yang menjawab. Angin malam berhembus pelan, membuat api unggun bergetar. Bayangan mereka menari di tanah, tampak tidak wajar, seolah ada lebih banyak sosok dari yang seharusnya. Seorang pria lain akhirnya bicara, "Kalau kita biarkan, ini akan jadi masalah. Orang-orang akan berhenti datang ke kita." "Bukan cuma itu," sahut yang lain. "Kalau setiap santet kembali, kita yang akan jadi korban." Ketegangan semakin terasa. Wanita tua itu menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. "Lalu, apa rencana kalian?" Hening kembali turun. Semua tahu jawabannya, tapi tidak ada yang ingin mengatakannya lebih dulu. Akhirnya, pria bertubuh kurus itu berdiri. Dia harus dihentikan. Kata-kata itu menggantung di udara, berat, seolah bahkan malam pun mendengarnya. Wiryo tertawa kecil. "Kalian masih tidak mengerti." Semua menoleh padanya. "Dia tidak menyerang kita. Dia tidak mencari kita." Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam. "Kita yang akan datang padanya." "Lalu?" tanya seseorang dengan nada menantang. Wiryo menghela napas panjang. "Kalau kalian tetap ingin mencoba, jangan kirim satu, jangan kirim dua." Ia menatap api unggun yang mulai mengecil. "Kirim semuanya sekaligus." Beberapa wajah langsung berubah. "Itu gila," bisik seseorang. "Bukan gila," jawab Wiryo pelan, putus asa. Di sisi lain desa, malam itu Raka duduk di depan rumahnya seperti biasa. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya membawa aroma. Tanah basah meski tidak ada hujan. Ia menatap ke arah hutan. Matanya sedikit menyipit. "Ada apa?" tanya Kiai Mahfud yang berdiri di belakangnya. Raka tidak langsung menjawab. Seperti ada yang memperhatikan. Ucapnya pelan. "Banyak," jawab sang Kiai singkat. Raka menoleh. Maksudnya, Kiai Mahfud menatap ke arah gelap yang sama. Mereka mulai sadar. Kamu bukan sesuatu yang bisa mereka sentuh sembarangan. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan serangan, bukan kiriman, tapi niat. Niat yang berkumpul, niat yang menunggu. Di hutan, api unggun. Telepat. Satu persatu sosok berdiri, meninggalkan tempat itu dengan langkah pelan, membawa keputusan yang sama dalam diam. Malam semakin dalam, dan tanpa disadari oleh banyak orang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar santet tunggal sedang dipersiapkan. Bukan serangan biasa, tapi badai. Malam itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada suara hewan, tidak ada angin yang bergerak. Bahkan dedaunan di pohon-pohon sekitar desa Karangreja tampak membeku dalam diam. Langit gelap pekat, tanpa bulan, tanpa bintang, seolah cahaya pun enggan menyentuh tanah itu. Orang-orang desa memilih menutup pintu lebih awal. Entah kenapa, perasaan tidak enak menyebar tanpa perlu dijelaskan. Anak-anak menangis tanpa sebab, anjing melolong panjang lalu tiba-tiba diam di halaman rumahnya. Raka sudah berdiri sejak tadi. Ia tidak duduk seperti biasanya. Tubuhnya tegak, matanya menatap lurus ke arah hutan yang kini terlihat lebih hitam dari biasanya. Kiai Mahfud keluar perlahan, berdiri di sampingnya. "Sudah datang," ucap sang Kiai tenang. Raka mengangguk pelan. "Banyak, bukan satu, bukan dua, tapi sesuatu yang terasa seperti gelombang, menekan dari berbagai arah." Di dalam rumah, Ibu Raka memeluk dadanya sendiri, berusaha menenangkan rasa gelisah yang semakin kuat ini. Bukan seperti biasanya. Di kejauhan,
Tepat di batas desa, bayangan-bayangan mulai bergerak. Tidak berbentuk jelas tapi cukup untuk membuat udara terasa berat. Dari arah yang berbeda-beda, sesuatu mendekat cepat, serentak, dan tanpa suara. Raka melangkah maju, berdiri tepat di tengah halaman. Kalau memang untukku, ucapnya pelan, nyaris berbisik, datang saja. Detik berikutnya angin tiba-tiba berputar kencang. Debu dan daun kering terangkat, berputar mengelilingi tubuh Raka. Suara seperti bisikan terdengar dari segala arah. Saling tumpang tindih, penuh amarah dan niat buruk. Tubuh Raka bergetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Kiai Mahfud tetap diam di belakangnya, tidak maju, tidak mundur. Jangan dilawan, katanya pelan. Biarkan mereka mengenali jalannya. Serangan itu datang bersamaan, seperti ratusan tangan tak terlihat yang mencoba menembus, merobek, dan menguasai. Udara di sekitar Raka berubah panas, tanah di bawah kakinya retak halus, dan suara-suara itu semakin keras, semakin liar. Raka mengepalkan tangannya. Napasnya mulai berat, namun ia tidak bergerak, tidak melawan, tidak menghindar. Ia hanya berdiri, menerima. Beberapa detik yang terasa seperti sangat lama lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Angin terhenti di tempat, debu jatuh perlahan. Suara-suara itu mendadak hilang, seolah ditelan sesuatu yang lebih besar. Tubuh Raka perlahan tegak kembali. Matanya terbuka, dan untuk sesaat, suasana benar-benar sunyi. Kemudian satu hembusan angin dingin menyapu halaman, dan sesuatu berubah arah. Tak terlihat, tapi terasa jelas. Gelombang yang tadi datang kini berbalik, lebih cepat, lebih kuat. Seperti badai yang menemukan pusatnya, lalu kembali ke asalnya dengan amarah yang berlipat. Raka menarik napas panjang, ucapnya pelan. Di berbagai tempat yang jauh dari desa, malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Di gubuk tua, di rumah-rumah tersembunyi, di sudut-sudut gelap, tempat para dukun berkumpul dalam kesendirian, jeritan terdengar bersahutan. Apa ini? Tidak. Ini bukan milikku lagi. Kenapa kembali? Tubuh mereka terpental. Sesajen berserakan. Api padam sendiri. Beberapa mencoba melawan, merapal ulang. Tapi semua sia-sia. Apa yang mereka kirim tidak hanya kembali, tapi membawa jejak mereka sendiri. Wiryo yang duduk sendiri di gubuknya hanya terdiam saat tubuhnya mulai gemetar. Ia tidak berusaha melawan. Ia hanya tersenyum tipis, meski darah mulai keluar dari sudut bibirnya. Akhirnya, kalian merasakannya juga. Di desa Karangreja, halaman rumah kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka masih berdiri, tapi kali ini tubuhnya sedikit goyah. Ia menoleh ke arah ayahnya. Pak, ini terlalu banyak. Kiai Mahfud mendekat, menepuk bahunya pelan. Bukan terlalu banyak, katanya. Memang sudah waktunya. Raka menandok, merasakan sisa-sisa panas yang perlahan mereda. Malam kembali hening, tapi bukan hening yang menenangkan, melainkan hening setelah sesuatu yang besar terjadi. Sejak malam itu, tidak ada lagi serangan kecil, karena mereka yang mencoba sudah menerima jawabannya. Dan di antara para dukun yang masih tersisa, satu hal menjadi jelas menghadapi Raka bukan seperti menyerang manusia, tapi seperti melempar sesuatu ke jurang yang akan melemparkannya kembali. Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Desa Karangreja kembali tenang, tapi bukan ketenangan yang biasa. Tidak ada bisikan, tidak ada rasa berat yang menggantung seperti hari-hari sebelumnya. Justru, itu yang terasa ganjil, seolah sesuatu yang selama ini menekan desa tiba-tiba menghilang. Namun tidak dengan Raka. Sejak subuh, ia sudah duduk sendiri di samping rumah. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap tanah. Tubuhnya tidak sakit, tapi ada rasa asing yang tertinggal di dalam dirinya, seperti gema dari sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. Langkah pelan terdengar mendekat. Kiai Mahfud duduk di sampingnya tanpa suara. Kamu merasakannya? Tanya. Tenang. Raka mengangguk pelan, seperti masih ada yang tertinggal. Hening si anak bukan tertinggal, jawab sang kiai. Memang tidak pernah pergi. Raka menoleh. Alisnya sedikit berkerut. Maksudnya, angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya, Kiai Mahfud tidak langsung memberi jawaban singkat. Ia menarik napas panjang, seolah sesuatu yang selama ini disimpan akhirnya harus diungkap. Sejak kamu dalam kandungan, kamu sudah jadi sasaran. Raka terdiam. Ada banyak yang iri, banyak yang takut garis keturunan kita akan melahirkan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Lanjutnya, jadi semua santet itu. Suara Raka pelan. Kamu tidak menolaknya, potong Kiai Mahfud. Kamu menerimanya. Raka menatap ayahnya, bingung. Tapi aku tidak pernah merasa. Kamu tidak sadar, jawabnya.
Itu yang membuatnya berbeda. Suasana kembali hening. Burung-burung bulai terdengar, tapi suara itu terasa jauh. Kiai Mahfud menatap lurus ke depan. Setiap santet yang dikirim ke kamu sejak bayi. Tidak hilang, tidak hancur. Raka menelan ludah. Lalu kemana? Perlahan, sang kiai menoleh. Masuk. Satu kata itu terasa berat. Masuk ke dalam dirimu, tapi bukan untuk menyakitimu. Mereka seperti kehilangan arah. Tidak bisa melukai, tidak bisa pergi. Akhirnya hanya tinggal. Raka mundur sedikit, napasnya tertahan. Jadi, selama ini, yang kamu rasakan setiap tubuhmu panas itu, lanjut Kiai Mahfud, bukan serangan baru, tapi reaksi dari yang sudah ada. Saat sesuatu yang sama mencoba masuk lagi, Rakaman, pikirannya mulai menyambung satu persatu kejadian sejak kecil. Setiap rasa panas, setiap serangan yang berbalik, setiap orang yang mencoba, lalu justru terkena sendiri. Itu bukan aku, bisiknya. Kiai Mahfud menggeleng pelan. Bukan sepenuhnya kamu. Hening kembali turun. Kali ini lebih berat. Lalu, malam kemarin? Tanya Raka lirih. Itu pertama kalinya. Simu ada di dalam dirimu bangkit bersamaan. Raka mengepalkan tangannya pelan. Ia bisa mengingat sensasinya bukan sakit, tapi seperti ada sesuatu yang bergerak, hidup dan mengenali. Mereka tidak menyerangmu, kata sang kiai lagi. Mereka pulang. Angin berhenti sesaat. Pulang, kemana? Tanya Raka. Kiai Mahfud menatap ke arah hutan di kejauhan, ke yang mengirim. Raka terdiam lama. Kali ini ia benar-benar mengerti. Bukan karena ia kebal, bukan karena ia kuat, tapi karena setiap hal yang ditujukan padanya tidak pernah banner-banner sampai. Mereka hanya singgah. Dan ketika waktunya tiba, mereka kembali membawa semua yang pernah mereka bawa. Suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Ibunya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan wajah cemas. Sudah kamu ceritakan? Tanyanya pelan. Kiai Mahfud mengangguk. Raka menoleh pada ibunya, matanya penuh pertanyaan yang belum selesai. Bu, berarti selama ini aku hidup dengan semua itu? Sang ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya mendekat, lalu mengusap kepala Raka seperti saat ia masih kecil. Kamu hidup dengan penjaga yang tidak terlihat, katanya lembut. Penjaga yang tidak memilih kamu, lanjutnya, tapi memilih untuk tinggal. Karina tidak punya tempat lain. Raka memejamkan mata sejenak. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa berbeda. Ia merasa tidak sendiri. Namun bukan dalam arti yang menenangkan, karena sesuatu di dalam dirinya bukan sekadar ada. Mereka sadar, mereka mengenali, dan jika perlu, mereka akan selalu menemukan jalan pulang. Hari-hari kembali berjalan di desa Karangreja. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sawah tetap digarap, anak-anak kembali bermain di jalan tanah, dan suara azan kembali menjadi penanda waktu yang menenangkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang berubah. Cara orang memandang Raka bukan lagi sekadar rasa aneh, tapi hormat yang bercampur takut. Jika dulu orang menjauh tanpa alasan, kini mereka datang membawa harapan, tapi tetap menjaga jarak. Tidak ada yang berani terlalu dekat. Tidak ada yang berani terlalu santai saat berbicara dengannya. Seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang tidak boleh disentuh terlalu dalam. Suatu sore, seorang ibu datang sambil menggandeng anaknya yang pucat. Raka, tolong anak saya. Suaranya lirih. Raka yang sedang duduk di depan rumah hanya mengangguk pelan. Sejak kapan? Tanyanya singkat. 2 hari. Dia sering menangis tengah malam. Bilang ada yang memanggil. Raka menatap anak itu. Mata kecil itu tampak lelah. Tapi ada sesuatu di balik tatapannya, ketakutan yang tidak sepenuhnya miliknya. Sudah ada yang mengganggu. Ucap Raka pelan. Ibu itu langsung menunduk. Bisa dibantu, Rak? Raka berdiri. Tidak banyak bicara. Ia hanya berjalan mendekat, lalu berjongkok di depan anak itu. Namamu siapa? Tanyanya lembut. Dimas, jawabnya pelan. Raka tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Dimas. Yang memanggilmu, bukan temanmu. Anak itu menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Raka tidak membaca mantra, tidak melakukan apapun yang terlihat luar biasa. Ia hanya diam beberapa detik, cukup lama untuk membuat udara di sekitar terasa berubah. Kemudian ia menarik napas pelan. Sudah, anak itu langsung memeluk ibunya, wajahnya terlihat lebih tenang. Sudah, hilang, bisik sang ibu. Hampir tak percaya, Raka hanya mengangguk. Seperti biasa bukan ia yang mengusir, tapi sesuatu dalam dirinya yang mengenali, lalu mengembalikan. Saat ibu dan anak itu pergi, beberapa warga yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, saling berbisik, itu dia. Yang santetnya selalu balik. Jangan macam-macam sama dia.
Raka mendengar semua itu, tapi ia tidak menoleh. Malam harinya, ia kembali duduk di tempat yang sama. Langit cerah, bintang terlihat jelas, tapi suasana tetap terasa berbeda. Kiai Mahfud keluar dan duduk di sampingnya. "Kamu lelah?" tanyanya. Raka menggeleng pelan. "Bukan lelah." Lalu, Raka menatap tangannya sendiri. "Kadang aku berpikir yang mereka cari itu aku, atau yang ada di dalamku." Hening sejenak. Kiai Mahfud tersenyum tipis, tapi matanya dalam. "Kalau mereka datang karena butuh pertolongan, itu untukmu. Kalau mereka takut, itu bukan untukmu." Raka terdiam. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk sampai ke dalam. Ia menatap ke arah gelap di ujung desa. "Pak, kalau suatu saat semua ini hilang," Kiai Mahfud menoleh. "Hilang bagaimana? Yang ada di dalamku pergi." Pertanyaan itu menggantung lama. "Menurutmu, mereka akan pergi kemana?" balik sang kiai. Raka tidak menjawab, karena ia tahu jawabannya. Tidak ada tempat lain. Hening kembali turun, kali ini lebih tenang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari arah jalan. Seorang pria asing berdiri di batas halaman, ragu untuk mendekat. "Kamu, Raka?" tanyanya hati-hati. Raka mengangguk. Pria itu menelan ludah. "Aku dengar, kamu bisa membantu." Raka berdiri perlahan. "Kalau memang perlu," jawabnya singkat. Pria itu tidak langsung mendekat. Ia tetap berdiri di tempat, menjaga jarak, dan itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Raka tidak pernah diminta menjadi penjaga. Ia tidak pernah memilih jalan itu, tapi sekerok ia berdiri di sana. Bukan sebagai seseorang yang dipuja, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai batas. Batas antara niat buruk dan akibatnya. Di Tempot Lane, jauh dari desa, sisa-sisa dukun yang masih hidup mulai berhenti. Bukan karena mereka berubah, tapi karena mereka tahu setiap niat yang dilepas tidak akan pernah benar-benar pergi. Selama Raka masih hidup, semua akan selalu menemukan jalan pulangnya. Malam semakin dalam. Raka kembali duduk, menatap gelap yang kini terasa lebih tenang. "Pak," ucapnya pelan. "Iya, kalau mereka datang lagi." Kiai Mahfud menatap lurus ke depan. "Biar mereka belajar seperti yang lain." Raka tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terbebani. Karena ia akhirnya mengerti ia bukan sekadar manusia yang kebal santet. Ia adalah tempat di mana semua niat buruk kehilangan arah, dan di sanalah, tanpa perlu ia minta, ia menjadi penjaga yang tidak pernah disanjung, tapi selalu ditak.